Ketika nafas sebuah kota terganggu, ketika sepinya sebuah desa terseduh, ketika mata memandang saling teradu, muncullah hati, muncullah watak, muncullah pemuda jantan pelindung dan perkasa. Teater Sanggar Prativi bekerja sama dengan Sanggar Cerita dan PT Bayer Indonesia, produsen obat flu Revagan. Mempersembahkan sebuah serial Galang Gemilang. Galang Gemilang, sebuah serial yang didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Ivone Rose, Chris Urspon, Neni Haryoko, Ana Sambayon, Bambang Jeger, Asti Suhastra, Wenda S. Lubis, Edi Dosa, dan lain sebagainya. Aku tidak punya niat untuk membunuh orang. Sejahat apapun orang itu di mata masyarakat, aku dendam pada kejahatan. Aku dendam pada fitnah, iri, dengki, entah apa lagi yang mencelakakan orang satu dan lainnya. Aku hanya ingin membukakan mata mereka pada dunia mereka, pada kejahatan yang barangkali telah mereka geluti selama ini. Dengan membuka dunia mereka, barangkali, dan kuharapkan mereka melihat sisi lain, kebaikan, kebenaran, Os. Dalam episode 7 menampilkan Belantara Berhala dengan judul Malam di Tengah Pasar dan Pertokoan. Naskah karya Klik Bes didukung oleh Ferry Fadli sebagai Galang, BJ sebagai Kirjo, Billy sebagai Remon, Mogan sebagai Ipung, Wenda S. Lubis sebagai Endun, dan Lukman Tambose pembawa cerita. Teknik dan montase Joko SP, hiasan musik dan sutradara Bambang. Selamat menikmati. Hari-hari tak selalu ceria, kala mega kelabu menjelang. Ku dapat menyerang setiap saat, derita selalu menyertainya. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Revagan, Revagan. Revagan bekerja efektif, membebaskan gejala flu. Revagan membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu. Di tengah malam itu, di pinggir suatu tanah pekuburan tua, antara Galang dan Kirjo telah terjadi suatu pertemuan yang benar-benar berarti dan menentukan perjalanan hidup Kirjo, serta menggugah hati nurani Galang sendiri. Terima kasih. Terima kasih banyak, Galang. Kita ke pasar, ke pertokoan sana. Tengah malam ini
Raymond menungguku di sana. Tapi ingat Kirjo. Iya, apa? Kita jangan langsung datang, masuk pasar dan menemui Raymond. Kita cari tempat untuk mengamati dan mengintai dulu. Kupikir Raymond jauh lebih hebat. Apalagi kalau ditambah dengan anak buahnya. Tentu lebih kuat. Maka kita harus pakai akal, bukan pakai kekuatan okol ataupun otot. Baik, kau benar. Ayo, sekarang. Iya, ayo. Tanpa menunggu sedetik pun dan tanpa pikir panjang lagi, Galang dan Kirjo segera melangkahkan kaki-kaki mereka, beranjak dari nisan-nisan tua yang menemani dan menjadi saksi mereka di pekuburan tua itu. Kemana mereka pergi? Mereka menuju pasar dan pertokoan, di mana Kirjo sehari-harinya mengkais-kais rezeki dengan secuil nyali kenakalan, kejahatan, keberangasan, dan kebengisan manusianya. Lama mereka berjalan, karena lumayan jauhnya. Namun seakan hanya beberapa langkah saja, mereka begitu cepat berjalan. Apapun kendaraan yang masih dapat ditumpangi, toh mereka manfaatkan juga. Sesampainya mereka di pasar dan pertokoan yang mereka tuju, Galang dan Kirjo tidak langsung masuk melalui jalan yang biasanya dipergunakan oleh Kirjo sendiri. Galang mengitari dan berputar mengelilingi kompleks pasar dan pertokoan itu secepat-cepatnya. Sementara Kirjo mengikuti Galang dari jarak yang lumayan jauh antara keduanya. Sesampainya Galang di suatu pojok pasar dan pertokoan itu, Galang menghentikan langkahnya. Galang menanti dan menunggu. Kirjo melangkah dan berjalan mendekati dia. Galang menanyakan sepintas situasi dan kondisi pasar dan pertokoan itu. Galang menanyakan sepintas peta lokasi pasar dan pertokoan itu. Tidak menunggu begitu lama, Galang berpikir dan memutuskan. Dari pojok pasar dan pertokoan yang begitu gelapnya, mereka harus masuk dengan menaiki dan melompati pagar. Walau Kirjo menawarkan kunci palsu, namun Galang menolak dan bahkan mencampakkannya. Kirjo menjadi kewalahan walau tahu di mana dia akan berada dan masuk ke salah satu bagian yang penuh sampah tak karuan. Sedangkan Galang dengan penuh keyakinannya, dia mulai memanjat pagar, menaiki, melompat dan mendahului Kirjo masuk ke wilayah pasar dan pertokoan itu. Kirjo, ayo. Galang, aku kesulitan menaiki pagar tembok ini seperti caramu. Shh, jangan keras-keras. Ini, di antara sampah di sini, kutemukan bekas kapal yang lumayan besar dan kuat untuk menanggung bebanmu. Nih, kau lempar, tangkap. Dan manjatlah, ayo. Ya, baik. Jangan takut jatuh. Ujung yang di sini kupegang kuat-kuat kok. Ayo cepat. Ya, beres. Gerak cepat Galang benar-benar dirasakan sangat membantu keterbatasan Kirjo. Yang seharusnya Kirjo menjadi pemandu dan penunjuk di pasar dan pertokoan itu, ternyata sebaliknya. Galang yang bergerak cepat menaiki dan melompati pagar ternyata membuat Kirjo kewalahan. Untung, di seputar Galang berdiri, di dalam kompleks pasar dan pertokoan, Galang menemukan sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk membantu Kirjo memanjat. Setelah Kirjo berhasil, dengan cepat Galang menyusuri dinding-dinding kios dan toko. Dengan penuh waspada dan amat berhati-hati, Kirjo mengikuti beberapa langkah dari belakang Galang. Galang naik ke lantai 2, Galang berusaha menguasai keadaan. Apa yang nanar dilirik dan diamati Galang ke arah manapun kedua bola matanya memandang. Oh, ternyata
Ya, ternyata Galang mencari pusat penerangan di keseluruhan pasar dan pertokoan itu. Kau mencari gardu listrik? Tidak perlu gardunya. Pusat pengendalian arus listrik untuk pasar dan pertokoan ini sudah cukup. Akan kau matikan sekarang? Tidak, jangan. Nanti saja, kalau sekiranya keadaan sebegitu gawatnya. Kotaknya terkunci, Galang. Baik, tapi biarlah. Barangkali nanti akan mudah kubuka dengan sepotong kawat baja yang kutemukan tadi di tebaran sampah di sana. Ini. Oh. Ayo. Sekarang kita harus cari jalan-jalan darurat untuk keluar. Lalu sambil mencari jalan keluar, aku sekaligus akan mengamati apapun yang bisa kumanfaatkan untuk melawan dengan akal. Sesudah itu, kau boleh turun sendiri menemui Raymond di lantai bawah. Sendiri? Jangan khawatir, kawan. Aku selalu mengawasimu dari jarak yang lumayan jauh namun dekat. Baiklah, ayo. Kita terus ke lantai atas dulu. Ayo. Sesigap tupai berlari dan berlompatan. Begitu pula Galang mendahului Kirjo, berjalan dengan penuh hati-hati ke lantai atas. Dan makin ke atas untuk berusaha menguasai medan. Namun, sementara Galang dan Kirjo bersama-sama menguasai keadaan, apa yang terjadi di lantai bawah? Bangsat! Bajingan tengik si Kirjo! Seharusnya sore tadi dia sudah menyelesaikan tugasnya. Datang ke rumah Maherlin menagih hutang dan bunga-bunganya. Dan yang jelas harus membawa anak gadis Maherlin 1 ekor untuk jaminan. Beres, bos. Beres. Berhenti dulu kalian minum. Hah? Nun. Iya, bos. Si Jenggo yang membayar kita untuk menyelesaikan hutang suami Maherlin yang makin menimbun itu sudah datang dari tadi, Don. Sekarang dia nunggu di kendaraannya di pinggir pasar, di pinggir jalan sana. Habis mau diapain lagi, bos? Ayah ini sudah ngintip ke rumah Maherlin. Maherlin masih tenang-tenang aja di rumah kontrakannya. Tidak ada tanda-tanda. Kirjo habis itu menyelesaikan tugasnya di sana. Biadab anak itu. Lantas makanya ayo cepat kemari, bos. Lu bisa gue percaya, Don. Aduh, sejak dulu Bang Raymond selalu begitu dah. Kalau nggak percaya juga, nih, ayah boleh disunat 3-4 kali, Bang. Ndun gile lo. Bang Raymond, apa perlu ayah ke sono sekarang juga untuk ngudak-ngaduk ke rumah kontrakan Mak Herlin? Gak usah. Ya, terserah abang dah. Biar gua sendiri yang ke sono tengah malam ini sama-sama si Jenggo naik mobilnya. Boleh bang. Boleh, silakan aja. Kalian ngejagain Kirjo di sini. Kalau benar dia datang, hajar sampai mampus. Boleh bang. Iya. Gue tinggal. Nih duit, bakal beli minuman dan perempuan. Kalau perempuannya ada, Sialan. Belum menaiki lantai pertokoan yang paling atas, Galang dan Kirjo terhenti. Terhenti karena mendengar sayup-sayup di bawah. Ada pembicaraan serius antara Raymond dengan beberapa anak buahnya.
tak selalu ceria. Kala mega kelabu menjelang, ku dapat menyerang setiap saat, derita selalu menyertainya. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Revagan, Revagan, Revagan bekerja efektif, membebaskan gejala flu. Revagan membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu. Kirjo, ya, kau dengar barusan kan? Iya. Maka sekarang kuputuskan cukup. Saat ini juga kau turun. Aku turun sendiri. Iya, turunlah. Seakan kau datang dari belakang pasar dan pertokoan ini. Ayo. Galang. Tunggu apa lagi? Aku tidak bisa melawan Ipung. Sedangkan Ipung ada di bawah. Ipung itu tangan kanan orang kepercayaan Bang Remo. Sudah aku bilang. Aku akan membantumu. Kau tidak akan kubiarkan mati. Pingsan si toh nggak apa-apa kan? Asalkan Tuhan tidak menghendaki yang lain. Sialan. Ayo. Detik ini juga aku berangkat. Turun. Jaga aku, Galang. Moga-moga bisa. Aduh, Galang. Kirjo turun ke lantai dasar pasar dan pertokoan dengan lutut lumayan goyah. Kirjo ngeri bertemu dengan Ipung karena belum pernah terkalahkan. Barangkali juga ada pengalaman pahit Kirjo yang pernah terjadi karena dihajar Ipung. Ipung. Sudahlah Ipung. Jangan dulu dibeliin minuman. Habiskan dulu apa yang ada. Ini baru kemudian setengah mabuk kita cari, kita beli. Sampai orang yang menjual merasa takut kita dalam keadaan mabuk, dan dikasih gratis. Dun, akal bulus lu benar-benar selicik. Mana lagi? Mana? Nih pegang. Mana? Kok habis? Siapa? Cepat. Siapa cepat dia dapat. Sialan lo. Terima kasih. Terima kasih kawan. Ipung, Apaan? apakah mataku? Ya, apa kedua mataku salah lihat bahwa yang datang dari tempat gelap itu adalah Kirjo, Ipung? Iya. Kirjo beneran atau antunya? Aku Kirjo beneran. Pung, berarti sedari tadi Kirjo sudah ada di pasar ini dong? Tahu dah. Enggak.
Aku bukan dari tadi ada di pasar sini. Aku belum lama. Masuk dari mana lo? Masuknya turun dari atas. Gile lo, dari atas. Dari langit maksud ente, ha? Memang. Jadi setan juga lu sekarang barangkali. Iya. Mana Bang Remon? Nah, kan? Gue tanya dulu lo, kemana aja lo, Kenapa kagak ngejalanin tugas? Perintah Bang Remon, ayo. Mak Herlin, suaminya banyak hutang. Cepetan mati. Tokonya nggak bisa disita. Karena dia cuma pengusaha toko sewa. Habis-habisan, rumahnya sekarang ngontrak. Gua mau meresnya. Apalagi nyeret anak gadisnya seperti yang dimauin Bang Remon. Ogah. Itu jahat. Dosa. Wah, kagak ngejalanin tugas dipecat lo. Pecatlah dari kemarin. Udah Dun, jangan banyak bacot lo. Mari kita habisin aja manusia yang ngatu ini. Pengkhianat yang ngatu ini nih. Pung. Biar gua aja dah. Sekali-sekali ngalahin Kirjo. Kenapa salahnya sih? Ayo, ajar tuh anak. Sialan. Lampu di pasar ini semuanya mendadak mati. Wah. Terlambat untuk beberapa detik, Galang mematikan seluruh penerangan lampu di pasar dan pertokoan itu. Namun walau 1-2 detik terlambat, Galang masih dapat memberi reaksi yang menentukan. Kalian jangan bergerak. Remon sudah masuk perangkap. Sekarang kalian dikepung oleh satuan tugas keamanan. Pung, cepet lari. Iya, harus. Rasain nih. Aduh, bangsa. Ayo bangun lagi. Ayo bangun. Lu Kirjo. Dun, lari Dun. Nah, mau lari kemana lu? Aduh, bisa kagak bisa. Gua harus ngelawan lu juga sekarang ini. Awas lu Kirjo. Sementara Kirjo dan Endon saling berhadapan di lantai dasar pasar, Galang sibuk menghadang Ipung, memancing-mancingnya agar mengejar dan mengejar. Maka pada suatu kesempatan yang Galang pikir benar-benar berhasil, Ipung memburu Galang masuk ke sebuah lorong gelap. Galang segera bergelantung pada tali kapal bekas, lalu... Dan Ipung yang ditakuti oleh Kirjo dengan mudah masuk ke perangkap sederhana yang mendadak dibuat oleh Galang. Ipung kejatuhan pintu besi pasar dan pertokoan yang sudah rusak. Aku tidak akan menghabisi nyawamu dengan cara yang semudah ini kok. Aku nggak doyan bunuh orang. Binatang pun kasihan. Siapa lu? Terserah. Kamu bilang monyet boleh juga. Apa maumu? Aku mau tanya, kemana perginya Remon? Dan mau ngapain saja dia ke tempat tujuannya? Kalau enggak lu jawab, makin gue teken nih. Makin gue dudukin pagar besi yang menghimpit ini. Aduh. Ampun. Aduh, jangan, aduh. Iya. Gue jawab, iya. Dengerin ini baik-baik nih, denger. Ayo cepat.
tidak begitu mudah memaksa Ipung untuk bicara sebaik dan sejujur yang Galang harapkan. Terpaksa Galang mengulangi himpitannya berkali-kali, hingga Ipung dengan kesakitan menceritakan segalanya. Raymond sudah pergi ke rumah Mak Herlin, katakan untuk merampok harta apapun yang ada, termasuk 1 orang anak gadisnya. Mendengarnya, Galang segera meninggalkan Ipung yang terhimpit tak berdaya, lalu menghampiri Kirjo yang mati-matian berusaha melumpuhkan Endun. Ya, sebentar, Pak. Ya, Bu. Sudah diam. Rewel terus. Rewel, perut buncit, itu tanda-tanda cacingan. Cacing masuk ke dalam tubuh anak-anak lewat makanan, air, atau dari tanah sewaktu bermain, dan menghabiskan zat-zat makanan sehingga tubuh menjadi kurus. Minum Upikson 3 atau 4 kali setahun untuk mencegah cacingan. Upikson membasmi cacing. Upikson buatan Bayer. Bayer, jaminan mutu. Nah saudara, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nanti dan dengarkanlah Galang Gemilang melalui radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.